semuanya, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, kali ini Mela mau bahas nih seputar tentang fase step by step nih anak sampai bisa ke merangkak ya teman-teman. Dan di sini juga aku mau jelasin tentang motorik kasar nih ya, sesuai dengan bulanan si anak ya teman-teman. Misalnya usia 3 sampai 4 bulan udah harus apa, 5 sampai 6 bulan udah harus apa. Jadi teman-teman yang penasaran aku mau bahas apa, jangan sampai di skip, tonton sampai beres ya teman-teman. Ini aku mau ngebahas sesuai dengan perkembangan anakku juga, yaitu fase merangkak ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang udah tonton videoku, yang kebetulan banget nih sama ya anaknya ini sama kayak anakku lagi di fase untuk merangkak, nah ini tepat banget untuk ditonton video ini, jangan sampai di skip. Tapi sebelum dilanjut, aku mau ingetin dulu untuk teman-teman yang sudah tonton video ini, jangan langsung cepet-cepet di skip atau langsung pindah ke channel yang lain. Teman-teman harus pastikan dulu kalau emang suka sama kontenku, tekan tombol subscribe-nya. Kalau emang tulisan subscribe-nya sudah tidak berwarna merah, berarti teman-teman sudah pasti sudah subscribe ya. Tapi kalau misalnya tulisan subscribe-nya itu masih berwarna merah, berarti teman-teman belum subscribe nih. Jadi pastiin dulu untuk subscribe. Dan kalau teman-teman suka sama kontenku, jangan sampai lupa juga nih untuk tonton di playlist, karena di playlist ini banyak kumpulan video yang insya Allah bermanfaat. Tapi benar ya teman-teman, sudah dipastikan untuk subscribe, karena subscribe teman-teman ini benar-benar berarti banget untuk aku. Apalagi kalau teman-teman nih berkenan banget tonton ini tanpa di skip, itu benar-benar berarti banget buat aku pokoknya ya teman-teman. Oke, langsung dilanjut aja di sini. Jadi aku mau bahas tentang fase merangkak untuk baby ya, yang biasanya itu usia merangkak itu udah masuk ke usia 5, itu udah mulai menunjukkan gerak-gerak tubuhnya mau merangkak ya teman-teman. Nanti di pertengahan video aku akan kasih tips, kemudian juga aku mau kasih videonya waktu step by stepnya nih anakku mau ke fase merangkak ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus tahu beberapa hal biar teman-teman nih yang di rumah ini tahu ada warning-warningnya nih. Jadi untuk merangkak itu jangan sampai dilewatkan. Karena apa? Nah, karena apanya nih teman-teman itu harus tahu banget, apalagi untuk new moms ya teman-teman. Sebelum aku mau nge-share nih step by stepnya anakku sampai ke proses merangkak, di sini teman-teman harus tahu dulu untuk motorik kasarnya ya teman-teman. Motorik kasar apa saja sih yang dilakukan oleh seorang anak? Nah, teman-teman, di sini teman-teman wajib banget tahu ya, nggak wajib juga sih. Pokoknya untuk teman-teman lah ya, apalagi new moms, menurutku sih ya, kalau aku pribadi wajib banget tahu gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang emang benar-benar samaan nih kayak aku, anaknya lagi ke proses mau merangkak, teman-teman coba deh ya untuk searching juga, barangkali apa yang aku share di sini teman-teman kurang mantap nih, karena apa yang aku share juga ini belum tentu dialami oleh anak moms, karena jujur anak pertama dan anak kedua ini perkembangannya itu beda banget ya. Pokoknya setiap anak itu jangan disamakan ya moms ya, tumbuh kembangnya gitu. Oke, langsung aja aku di sini mau ngasih tahu untuk tahapan motorik ya, motorik kasar pada seorang anak ini di usia 3 sampai 4 bulan itu udah mulai tengkurap. Kemudian di usia 5 sampai 6 bulan itu udah mulai berguling. Lalu 6 sampai 7 bulan itu mulai merayap, dan ogong-ogongnya itu di 6 sampai 7 bulan. Lalu duduk di usia 7 sampai 9 bulan, merangkak 7-9 bulan, kemudian berdiri 8-10 bulan, dan berjalan di 12 sampai 14 bulan. Nah, teman-teman yang aku sebutin barusan ini menurut teori Denver, tahapan perkembangan motorik kasar anak. Jadi nggak berarti semua anak ini mengalami proses motorik kasarnya sesuai dengan usia sesuai dengan bulan-bulan yang tadi aku sebutkan ya teman-teman. Karena sejujurnya nih anakku nih yang kedua ini nggak sama kayak yang tadi aku sebutin ya teman-teman, proses mau merangkaknya gitu. Karena anakku sendiri ini mulai merayapnya
ini tuh udah masuk ke usia 5 bulan tuh udah mulai merayap teman-teman gitu. Jadi lebih cepat 1 bulan, dan di sini juga ogong-ogong sama duduknya itu udah mulai di usia 5 bulan. Jadi anakku ini udah bisa duduk di usia ke 5 bulan. Ogong-ogongnya itu 5 bulan kurang udah bisa ogong-ogong. Nanti aku liatin videonya ya. Di pertengahan video aku liatin video anakku waktu proses ogong-ogong sama duduk, kemudian merayap. Dan untuk merangkaknya itu udah masuk alhamdulillah di usia 6 bulan gitu. Jadi sekali lagi pokoknya untuk teman-teman yang lagi tonton videoku yang anaknya belum ada proses merangkak ya, apalagi belum proses berdiri, nah itu sabar aja ya teman-teman, karena anak pertamaku juga nih ya, Teteh Amira, itu proses berdirinya itu nggak sama kayak anak keduaku. Proses berdirinya agak lama dan emang lebih cepat 1 bulan aja gitu untuk fase perkembangan anakku ya, jadi lebih cepat aja gitu. Nah di sini untuk yang berjalannya untuk yang berdirinya itu kan di 8 sampai 10 bulan. Nah kalau anakku ini udah kuat kakinya di usia 6 bulan teman-teman. Nanti teman-teman pokoknya aku liatin videonya di pertengahan, jadi jangan sampai langsung di skip dulu ya, tonton sampai beres, karena aku insya Allah akan nge-share info-info yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah di sini aku mau bagi beberapa part, jadi nanti aku mau bahas tentang apa sih pentingnya merangkak pada perkembangan anak. Kemudian aku juga mau ngasih tahu untuk teman-teman apa yang menyebabkan anak ini malas merangkak. Kemudian aku juga mau ngasih tips apa saja yang bisa dilakukan di rumah nih biar anaknya ini cepat untuk merangkak. Nah teman-teman, di sini aku mau bahas yang pertama dulu, yaitu apa sih pentingnya merangkak pada perkembangan anak, dan misalnya kalau si anak ini tidak melalui tahapan merangkak, apa efek kedepannya gitu ya teman-teman. Nah di sini teman-teman harus tahu dulu nih. Aku di sini baca ya teman-teman. Kali di sini aku ngikutin tips-tips step by stepnya ini dari buku yang aku ikutin prosesnya di rumah sakit anakku tiap vaksin ya, di rumah sakit Brominus Bandung. Jadi aku ikutin tips-tipsnya ya. Jadi di sini apa sih pentingnya merangkak pada perkembangan anak? Nah teman-teman, pada saat anak merangkak dia itu sedang belajar untuk menguatkan otot-otot tubuhnya nih. Nah otot-ototnya itu terdiri dari otot punggung, kemudian perut, otot tangan, lengan, kemudian otot kaki. Nah, anak juga belajar untuk menjaga keseimbangan, koordinasi mata, kemudian mulut, tangan, kaki, sisi kanan dan kiri. Selain itu, pada tahap ini juga anak mulai belajar mengenal lingkungannya ya, atau istilahnya itu eksplorasi. Lalu apa nih yang terjadi apabila tahapan merangkak ini tidak dilalui oleh anak mams ya teman-teman. Teman-teman sorry banget, pokoknya di sini aku bukan menakuti, tapi kalau teman-teman emang suka konsul sama dokter ataupun sama bidan, coba ditanyain aja ya teman-teman. Jadi kita saling koreksi, dan teman-teman kalau misalnya mau nambahin barangkali apa yang aku sampaikan ini ada yang salah atau ada yang kurang, teman-teman boleh komentar ya, bebas asal sopan. Nah di sini untuk anak yang tidak melalui tahapan merangkak, ini yang poin pertama, si anak ini cenderung hiperaktif, tidak bisa duduk diam dalam waktu yang relatif lama. Jadi kalau misalnya lagi duduk nih maunya itu bolak-balik aja kali ya, kayak gitu teman-teman. Pokoknya si anak ini nggak betah untuk duduk. Kemudian untuk poin yang keduanya, cepat capek saat menulis nih teman-temannya, ini masuk poin kedua. Kemudian aktivitas motorik halus, aktivitas motorik halusnya itu jadi kurang bagus kalau nggak melewati proses merangkak. Kemudian untuk yang keempatnya yaitu gangguan konsentrasi dan perhatian. Jadi usahakan anak mams ini harus melalui proses merangkak dulu ya teman-teman. Lalu apa nih yang harus dilakukan mams ya di rumah? Pokoknya warning banget kalau udah masuk usia ke 9 bulan anak mams ini belum bisa merangkak. Yang pertama ini teman-teman coba konsultasikan kepada dokter anak yang merawat anak mams ya, ke dokter ataupun ke bidan ya teman-teman. Pokoknya yang biasa teman-teman kunjungi aja setiap bulannya, tiap vaksin ya, coba konsultasikan. Kemudian berikan stimulasi ringan
Untuk yang poin ketiga, jika dengan stimulasi ringan tidak bisa membantu, mungkin anak Anda memerlukan pelayanan fisioterapi. Nah, untuk yang terakhirnya, fisioterapi bisa menstimulasi dengan cara yang baik dan menarik sambil bermain. Nah, teman-teman, aku juga punya tips nih untuk teman-teman yang mungkin mau melakukan caranya untuk anak nih biar bisa merangkak. Jadi teman-teman, lakukan di rumah pun bisa banget teman-teman ya. Aku mau kasih lihat dulu gambarannya ke teman-teman. Nah, latihan stimulasi apa saja yang bisa dilakukan di rumah? Teman-teman pastikan jelas nggak ya? Nah, pastikan ini si anak nih bisa di posisi kayak gini nih. Ini jadi posisi agak sedikit apa ya? Kayak mau keogong-ogong gitu ya teman-teman yang pertama ini. Nah, untuk yang keduanya ini posisinya ini mau mulai merangkak nih. Tangannya udah ke depan satu, kemudian kakinya di belakang ya. Kayak mau mulai merangkak gitu. Nah, untuk yang ketiganya ini posisi si kakinya ini masuk ke mulut. Nah, jadi untuk teman-teman yang melihat anaknya nih posisi kakinya masuk ke mulut, itu jangan dilarang teman-teman ya. Itu si anak lagi proses mau merangkak. Jadi koordinasi antara kakinya ini udah nyampe nih ke mulut nih, kayak gini. Karena ini tulisannya kecil nggak kebaca, nanti aku coba bacain ya teman-teman. Nah, oke, untuk yang pertama yang tadi aku liatin ya, gambar yang ini. Jadi ini tuh bener. Jadi ajarkan anak ke posisi ogong-ogong ya teman-teman. Seperti contoh pada gambar yang berangkat tadi ya. Nanti aku juga liatin ya posisi anakku lagi mulai posisi ke ogong-ogong kayak gini. Ada waktu itu aku videoin. Nah, kemudian untuk yang keduanya, yang ini benar, ini proses mau merangkak. Jadi caranya itu rangsang anak untuk tertarik mengambil mainan di depannya atau atasnya, seperti gambar di atas kayak gini. Untuk yang ketiganya ini ajarkan anak belajar koordinasi kaki, tangan kanan dan kiri gitu teman-teman. Nah, nanti aku liatin juga videonya kayak gini ya teman-teman, langsung ditonton aja ya. Ogong-ogong udah ini ogong-ogong ya, ini ogong-ogong ya, ogong-ogong. Coba ambil nih sayang. Ambil mana barangnya tadi, ada tutupnya nih. Ambil Aka, ambil ini ambil yuk. ambil Kakak, di mana bunda? Di mana bunda? Di mana bunda? Ayo, jangan menyerah. Jangan menyerah. Sini kejar bunda. Sini. Sini kejar bunda. Sini. Sini kejar bunda. Sini. Sini pintar, sini. Sini kejar bunda, sini. Sini kejar bunda, sini. Sini. Sini, udah mulai kesel. Sini, kejar bunda, sini. Sini. Oh, pinter.
Nah kayak gitu ya teman-teman, tadi udah aku lihat juga videonya waktu anakku ngambil mainan ya teman-teman. Jadi setiap anak kan punya mainan ini ya, mainan apa sih sebutnya tuh, mainan kesayangan. Nah si mainan kesayangannya itu sama teman-teman dijadiin pancingan gitu loh, biar si anaknya itu mau ngambil si barang tersebut gitu. Kalau aku sih selalu ngasih mainan kesayangan gitu biar dia tuh mau usaha ngambil si barangnya gitu loh teman-teman. Pokoknya apapun itulah ya teman-teman, kasih aja, yang penting si anaknya itu mau usaha ngambil gitu. Nah itu tuh adalah salah satu cara untuk anak bisa merangkak di rumah ya. Jadi gampang banget, semoga teman-teman bisa melakukannya ya teman-teman. Semangat teman-teman ya, pasti bisa kok ya, asal rajin aja stimulasinya di rumah. Nah di sini anakku ini udah mulai merangkak nih di usia 6 bulan kurang, ini udah bisa merangkak. Tapi di sini aku bikin videonya di usia anakku masuk ke usia 7 bulan. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, pokoknya ditonton aja karena ada video-video anakku nih waktu proses mau ke merangkaknya, lagi ogong-ogong sampai lagi apa tuh, proses mau pegang-pegang ke tembok gitu ya, berdirinya itu udah aku videoin juga. Jadi di sini anakku merangkak itu di usia 6 bulan kurang, dan sekarang pun sudah bisa berdiri alhamdulillah di usia ke-7 bulan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin anaknya sama nih seusia anakku tapi belum bisa merangkak atau belum bisa duduk, teman-teman ayo semangat, pancing terus, latihan di rumah juga bisa. Oke, tadi kan aku udah share nih mengenai tahapan motorik kasar, kemudian aku udah nge-share juga pentingnya merangkak, apa yang harus dilakukan apabila si anak ini dalam usia 9 bulan belum bisa merangkak. Kemudian tadi juga aku udah infoin stimulasi di rumah apa aja yang bisa dilakukan. Nah di sini apa ya, oh ya, apa aja sih yang menghambat si anak ini malas untuk merangkak. Nah jadi untuk teman-teman yang mungkin di rumahnya nih ada sedikit kendala ya, si anaknya belum merangkak, kemudian aduh jadi pikiran gitu ya, jadi cemas, belum merangkak aja padahal udah masuk ke usianya untuk merangkak. Nah di sini teman-teman mungkin ada yang lagi teman-teman lakuin nih, makanya si anak nih jadi malas merangkaknya nih. Yang pertama ini anak nih sering digendong teman-teman gitu ya. Nah ini salah satu poin yang pertama, anak sering digendong itu ternyata menyebabkan anak malas untuk merangkak. Yang keduanya, ini anak sering ditempatkan di baby walker nih teman-teman. Aduh untuk teman-teman yang punya baby walker di rumah yang mungkin pengen si babynya ini cepet-cepet merangkak, yuk mulai dari sekarang biarin aja di anaknya suruh merangkak di ruangan tamu atau ruangan kamarnya. Kalau emang kamarnya gede, simpen aja di bawah, jangan terlalu protektif anak teman-teman. Kalau misalnya lagi usia merangkak ya biarin aja merangkak aja, asal jangan sampai lupa untuk sering-sering cuci tangan ya, karena kalau kita jalan nih bolak-balik gitu kan otomatis ya anak kan merangkak pakai tangan nih, khawatirnya nanti masuk mulut, amit-amitnya nanti diare kan ya teman-teman. Jadi seringin aja untuk cuci tangan. Kemudian untuk yang ketiganya ini masuk nih, yaitu berat badan anak ini berlebihan ya, jadi itu salah satu faktor si anak ini untuk malas merangkak. Untuk yang keempatnya, orang tua terlalu membatasi ruang gerak anak atau overprotective. Nah jadi sudahlah, biarkan saja si anak ini bebas untuk merangkak ya teman-teman gitu ya. Meskipun sejujurnya emang agak kecapean juga kan pasti, karena kita tuh harus bener-bener ekstra banget merhatiin gitu ya, karena takutnya rewel sana rewel sini, belum lagi ngacak-ngacak, belum lagi takutnya jatuh kan kepalanya, kebentur atau gimana ya. Setiap anak nih pasti melewati fase-fase itu kan teman-teman nih, jadi sabar dulu aja. Nanti juga kalau udah bisa jalan, si anak tahu mana yang nggak boleh, mana yang boleh ya ngasih teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu dia ya untuk fase-fase si anak nih step by step sampai bisa proses ke merangkak. Nah, untuk teman-teman yang sudah tonton videoku nih, aku ucapin makasih banyak. Jangan sampai lupa untuk di like, komen, kemudian di share ya apabila emang perlu untuk di share, dan barangkali mungkin sebagian teman-teman ada nih teman-temannya yang lagi butuh video ini, bantu di share ya teman-teman.
Nah, untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel YouTubeku juga jangan sampai lupa untuk tonton di playlist, karena di playlist ini banyak kumpulan video yang insya Allah bermanfaat. Dan untuk teman-teman setiaku yang selalu tonton channel YouTubeku ini dari awal aku nge-YouTube sampai hari ini, aku ucapin makasih banyak, nggak bosan-bosannya tonton videoku ya. Dan untuk teman-teman yang sudah tonton tapi nggak pernah like, komen, kemudian nggak subscribe, nggak apa-apa, makasih banyak teman-teman ya, karena video teman-teman ini bener-bener berarti banget buat aku. Pokoknya bener-bener berarti banget video teman-teman ini buat aku. Oke, kalau gitu sekian aja, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you on next my video. Bye bye.